Baik, Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Veronica Sabuban dengan NIM 240 60 6123 dari Prodi Agroteknologi 6 semester 1. Dari PowerPoint ini saya ingin membahas materi tentang asam basa. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama yaitu pengertian asam. Asam adalah molekul atau ion yang membentuk proton atau elektronegatifnya dapat membentuk ikatan kovalen dengan pasangan elektron. Ciri-ciri dari asam yaitu yang pertama menghasilkan ion H+ dalam air, yang kedua bersifat asam, yang ketiga bersifat korosif, yang keempat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah, yang kelima pH-nya kurang dari 7, yang keenam H+-nya lebih besar dari OH-, yang kedelapan dapat menetralkan basa, yang kesembilan dapat menghantarkan arus listrik, dan yang kesepuluh menerima elektron. Baik, itu ciri-ciri dari asam. Kita lanjutkan yang berikut yaitu sifat-sifat dari asam. Sifat-sifat dari asam yaitu yang pertama rasanya masam. Contohnya jeruk nipis terasa masam karena mengandung asam cuka sitrat di dalamnya. Yang kedua menghantarkan arus listrik. Yang ketiga jika dilarutkan akan melepas ion hidrogen atau H+. Yang berikut mengubah lakmus biru menjadi merah. Yang berikut bersifat korosif terhadap logam atau dapat membuat logam berkarat. Contoh dari asam yaitu yang pertama asam asetat atau asam cuka dengan rumus CH3COOH. Yang berikut asam sulfat H2SO4. Yang berikut asam klorida HCl. Yang berikut asam fosfat H3PO4. Yang berikut asam laktat C3H6O5. Yang berikut asam berisoat atau C6H5COOH. Yang berikut asam formiat HCOOH. Baik, ini contoh dari asam. Kita lanjutkan yang berikut yaitu contoh soal. Ya, jadi contoh soal ini saya langsung dengan contoh soal asam basa. Jadi bisa ada yang asam, ada yang basa begitu. Jadi saya jadi campuran. Yang pertama, bagaimana cara mengenali suatu larutan yang bersifat asam atau basa? Di sini saya sudah menampilkan jawaban, yaitu dengan cara menggunakan suatu alat yang membedakan mana asam atau mana basa yang kita sebut dengan indikator. Yang kedua, tulislah 5 contoh bahan alam yang dapat digunakan untuk indikator asam basa. Pembahasannya yaitu yang pertama, kembang sepatu, yang kedua kol ungu, yang ketiga kunyit, yang keempat daun pandan, yang kelima bunga kertas. Oke, jadi itu adalah pembahasan tentang asam. Kita lanjutkan yang berikut yaitu pembahasan tentang basa ya. Kita lihat yang pertama yaitu pengertian dari basa. Basa itu sendiri adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Yang kedua kita lihat yaitu ciri-ciri dari basa. Yang pertama menghasilkan ion OH- dalam air. Yang kedua memiliki rasa pahit. Yang ketiga licin ketika disentuh. Yang keempat H+-nya lebih besar dari OH-. Yang kelima dapat menetralkan asam. Yang keenam dapat menghantarkan arus listrik. Yang ketujuh memberi elektron. Yang kedelapan basah mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Yang berikut pH-nya lebih dari 7. Dan yang terakhir kuat dapat merubah kulit. Itu ciri-ciri dari basa. Kita lihat yang berikut yaitu sifat basa. Di sini saya melampirkan beberapa sifat basa. Sifat-sifat basa itu yang pertama mempunyai rasa pahit. Yang kedua terasa licin jika terkena air, misalnya sabun. Yang berikut menghantarkan arus listrik atau konduktor. Yang berikut jika dilarutkan dalam air maka akan mendapatkan ion hidroksida atau OH-. Yang berikut bersifat konstik, artinya dapat merusak kulit. Yang berikut dapat mengubah warna radikator kertas lakmus merah menjadi biru. Yang berikut memiliki pH lebih dari 7. Memiliki pH lebih dari 7 maka semakin besar nilai pH suatu zat,
maka semakin kuat derajat kebasaannya. Itu adalah sifat dari basa. Contoh soal dari asam basa ya. Kita lihat yang pertama contoh soal dari asam yaitu HCl. HCl ini menghasilkan H+ tambah Cl-. Kalau contoh dari basa, NaOH menghasilkan Na+ tambah OH-. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya bawakan ini bisa berguna bagi teman-teman semua. Itu bisa berguna bagi orang-orang yang membacanya. Semoga bermanfaat, dan jika masih ada kekurangan, ini bisa dicari di sumber-sumber lain agar lebih jelas. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.